Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah, dan amal yang diterima. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena pagi hari ini Allah memilih kita untuk datang di tempat yang mulia dan di dalam satu majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Mari kita ingat firman Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Iman dan ilmu. Artinya ilmu yang tidak meningkatkan iman kita, ilmu itu tidak membuat derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah. Justru ilmu itu membuat kita semakin jauh dari Allah. Dalam hadis dikatakan, man isdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah dekat kepada Allah, maka dia tidak ada di sisi Allah kecuali semakin jauh. Oleh karena itu Bapak Ibu, harapan kita belajar, baik pelajaran sirah Nabi maupun pelajaran-pelajaran yang lain, puncaknya adalah menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ingat pula hadis Rasulullah, dan ini harus selalu kita ingat, bahwa Rasulullah banyak memberikan motivasi kepada kita dalam menuntut ilmu. Di antaranya Rasulullah bersabda yang masyhur hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan perjalanannya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Maka kita berharap semoga kemuliaan-kemuliaan majelis ilmu itu kita dapatkan pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya diminta untuk mengisi kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertemuan pagi hari ini kita akan mulai kajian sirah Nabi Muhammad, ya. Sirah dari seorang manusia yang sangat sempurna. Bahkan Allah mengutus beliau sebagai rahmat, bukan lagi membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami mengutus engkau Muhammad sebagai rahmat, bukan membawa rahmat, tapi beliau sendiri rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Dan rahmat itu sampai kepada kita dengan dipilihnya kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang bagaimana perjalanan hidup Nabi kita, panutan kita, qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu kita akan buka dengan pengantar menuju sirah Nabi Muhammad. Yang pertama perlu kita mengetahui tentang pengertian sirah. Karena kita sering menyebut istilah Arab, tapi kadang kita belum paham makna atau maksud istilah tersebut. Maka penting untuk pembukaan
saya sampaikan tentang pengertian sirah, ya. Ditulisnya dengan bahasa Indonesia sirah, ya. Baik, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, ini kamus, ya. Kamus bahasa Arab. Sirah secara bahasa bermakna as-sunnatu wat tariqatu, cara atau perjalanan hidup. Jadi perjalanan hidup seseorang dalam bahasa Arabnya disebut dengan sirah. Nah, perjalanan hidup itu kan ada dua, ada yang mulia, ada yang tidak mulia. Kalau ada orang berkata sirahnya dia bagus, berarti perjalanan hidupnya bagus. Atau ada yang berkata sirahnya si fulan ini tidak bagus, berarti yang dimaksud adalah perjalanan hidupnya kurang bagus. Adapun sirah ketika dia disandarkan kepada Nabi, sirah Nabi berarti yang dimaksud adalah perjalanan hidup Nabi. Ketika ditambahi al, ini bagi yang pernah belajar bahasa Arab, itu menjadi al-ta'rif, sehingga maknanya khusus. Tidak semua Nabi yang dimaksud, tapi Nabi tertentu. Nah, karena di sini ada alnya as-siratu an-nabawiyah, maka yang dimaksud di situ adalah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengertian sirah secara bahasa. Kemudian secara istilah, at-ta'rifu bil istilahi hiya ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min maulidihi ila wafatihi. Adapun pengertian sirah secara istilah, sirah Nabi secara istilah adalah ma kana alaihi an-nabi min maulidihi ila wafatihi. Segala sesuatu yang terjadi atau berkaitan pada Rasulullah dari sejak lahir hingga wafat. Bahkan ulama menambahi sesuatu yang terjadi pada Nabi sebelum beliau lahir. Misalnya kejadian-kejadian dahsyat sebelum Rasulullah lahir, kemudian kejadian-kejadian tentang nasabnya Rasulullah, tentang orang tuanya Rasulullah, tentang ibunya Rasulullah, itu masuk pada pembahasan as-siratu an-nabawiyah. Baik, itulah pengertian sirah secara bahasa dan secara istilah. Jadi yang kita bahas ini khusus sirah Nabi. Kita tidak membahas sirah nabi-nabi yang lain atau ulama atau sahabat. Kemudian asal muasal penulisan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula ketika para ulama menekuni tafsir Al-Quran dan sunnah Nabi. Ketika itu mereka butuh referensi, informasi tentang latar belakang turunnya Al-Quran, tentang latar belakang kenapa Nabi mengucapkan sabda yang demikian. Maka mereka berusaha untuk mencari informasi tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sirah Nabi ini sebenarnya secara keilmuan itu sudah ada di zaman sahabat. Cuman tidak tertulis secara tersusun, ya, tidak dibukukan dalam sebuah kitab. Ya, hanya turun-temurun, ya. Ini sahabat ini menyampaikan kepada anaknya, terus dia menyampaikan itu secara turun-temurun. Kemudian di masa tabi'in mulailah ada beberapa tabi'in yang menulis sirah Nabi. Misalnya seperti Urwah bin Zubair, kemudian seperti Imam Asy-Syurahbil, kemudian seperti Abban bin Utsman bin Affan dan beberapa tabi'in lainnya. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kitab yang mereka susun itu lenyap. Kemudian masa generasi berikutnya, yakni atba'ut tabi'in, ada banyak ulama yang mencari informasi kemudian menulis tentang sejarah Nabi. Di antaranya adalah Muhammad bin Ishaq, atau yang kita kenal dengan sejarah Ibnu Ishaq. Sejarah Ibnu Ishaq ini kemudian diriwayatkan secara sempurna oleh muridnya yang bernama Ibnu Hisham. Maka kita pernah mungkin Bapak Ibu membaca sejarah yang sangat tebal, namanya sejarah Ibnu Hisham, ya, sejarah Nabi. Itu beliau riwayat-riwayatnya langsung mengambil dari Ibnu Ishaq. Karena beliau ini muridnya, maka Ibnu Hisham berkata,
Riwayat yang paling benar itu adalah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq. Nah, kita maklumi karena memang muridnya yang berkata. Ya, berkata bahwa riwayat yang paling benar itu adalah riwayat Imam Muhammad bin Ishaq. Adapun yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq adalah Al-Maghazi. Al-Maghazi ini dari kata ghazwah, artinya perang-perang. Ya, ditulis oleh Muhammad bin Ishaq Al-Mutallibi. Baik itu asal muasal penulisan sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sumber informasi sirah Nabi Muhammad. Ini penting kita sampaikan tentang sumber informasi sirah Nabi. Yang pertama tentunya Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber informasi pertama dan utama dalam kajian Islam, termasuk dalam kajian sirah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah bertanya, Ya Muaz bima taqdi, wahai Muaz dengan apa engkau memutuskan hukum? Muaz menjawab, bi kitabillah, dengan Al-Quran. Fa illam tajid, kalau engkau tidak mendapatkan di Al-Quran, dengan apa engkau memutuskannya? Bi sunnati Rasulillah, dengan hadis. Ini dalil yang sangat sharih, sangat jelas bahwa Al-Quran itu sebagai sumber informasi atau rujukan pertama dalam kajian Islam, termasuk dalam kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Quran nanti ada beberapa yang menjelaskan tentang kejadian berkaitan dengan sirah Nabi. Seperti perang Hunain, Allah sebutkan dalam Quran surah At-Taubah. Kemudian Allah sebutkan juga perang Badar di Quran surah Ali Imran. Jadi sesuatu kejadian yang Allah Subhanahu wa taala informasikan dalam Al-Quran itu harus menjadi dasar utama sebagai dalil dalam kajian sirah Nabi. Ini dalilnya Bapak Ibu, bahwa sirah Nabi itu rujukan pertamanya adalah Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad agar engkau bisa menjelaskan Al-Quran itu kepada manusia. Baik, kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, as-sunnah atau hadis yang sahih. Ini sumber kedua dalam Islam. Dari hadis ditemukan informasi yang sangat kaya tentang perjalanan hidup Rasulullah. Jangankan peristiwa-peristiwa yang besar yang beliau alami, ucapan, candaan, bahkan diamnya beliau terekam dengan rinci dalam hadis-hadis yang telah dibukukan oleh banyak ulama, seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Dalam hadis nanti kita akan temukan banyak sejarah Nabi Bapak Ibu. Ya, dan ini bukti yang sangat autentik. Misal ketika ada perbedaan pendapat, apakah Nabi lahir di hari Senin ataukah selain hari Senin, itu ada perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat ini kemudian akan bersatu ketika mereka merujuk kepada hadis Nabi. Nabi pernah ditanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Beliau menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi. Karena hari Senin itu hari saya dilahirkan. Berarti tidak ada perbedaan pendapat tentang kapan hari lahirnya Rasulullah, karena hadisnya sudah jelas. Ini pentingnya kita merujuk kepada hadis untuk mengetahui informasi tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, sumber informasi sejarah Nabi itu adalah riwayat-riwayat tentang sirah Nabi. Tentu riwayat setelah melakukan penilaian yang ketat. Misalnya Al-Maghazi, Al-Bidayah wan Nihayah, Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ya. Melalui sanad-sanad yang sangat ketat, penyeleksian yang sangat ketat. Karena bagaimanapun Islam ini sangat menjaga sanad. Ada seorang ulama berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan adanya sanad. Kalau di agama lain kita tidak temukan sanad-sanad itu. Ya. Jadi ini berkata dirujuk sampai kepada nabi mereka tidak ditemukan. Berbeda dengan Islam ya. Islam sangat menjaga nasab dan sanad.
Karena ulama berkata, laulal isnad laqala ma syaa. Seandainya bukan karena sanad, maka manusia akan data seenaknya, semaunya dia. Maka riwayat-riwayat tentang sirah Nabi yang akan kita ambil nanti adalah riwayat-riwayat yang autentik. Seperti kitab Al-Maghazi, Al-Bidayah wan Nihayah, dan Asy-Syama'il Muhammadiyah. Baik, kemudian sebab-sebab kesalahan dalam memahami sirah Nabi Muhammad. Ini penting juga saya sampaikan Bapak Ibu sebelum kita mempelajari tentang pentingnya belajar sirah Nabi. Yang pertama, tidak menggunakan Al-Quran dan hadis serta riwayat-riwayat yang sahih. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, kalau kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan salah, kalian tidak akan sesat, kalian tidak akan berbeda. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Tapi ketika kajian sudah menjauh dari Al-Quran, sudah menjauh daripada hadis, hati-hati. Maka kajian itu akan rentan salah, ya, keliru. Bahkan bisa menuhankan pikirannya sendiri, ya tuhankan, sehingga ujung-ujungnya menjadi sekuler atau liberal. Ini hati-hati. Maka dalam mengkaji sirah Nabi, kesalahan yang sering terjadi adalah ketika tidak menggunakan Al-Quran dan hadis serta riwayat-riwayat yang sahih dalam pengkajiannya. Kemudian yang kedua, tidak memahami budaya atau tradisi setempat. Ada orang memahami sirah Nabi, dia menggunakan budaya atau tradisi dia sendiri. Ini salah. Sebagaimana orang-orang orientalis, mereka mempelajari menulis sirah Nabi dengan budaya mereka, sehingga mereka banyak mengkritik Nabi. Misalnya, mohon maaf, Nabi dikatakan gila wanita karena istrinya 9, dengan budaknya 12. Itu karena mereka memahami dengan budaya mereka. Di Mekah, di Arab saat itu punya istri lebih dari satu biasa, bahkan dihormati Bapak Ibu. Kalau ada seorang laki-laki punya istri lebih dari satu itu dihormati. Kalau di Indonesia, boten. Kalau masalah begini kok cepat respon. Dihormati sana. Jadi tradisi sudah menjadi kebiasaan mereka. Maka Nabi punya istri lebih dari 4, 9, bahkan 12 ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan itu karena memang saat itu sudah biasa. Maka memahami tradisi atau budaya di mana Nabi tinggal di situ sangat penting. Sehingga kita tidak salah dalam memahami sirah Nabi. Misal ada juga orang yang berkata begini. Orang-orang orientalis berkata bahwa nabinya orang Islam itu nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, nabi yang ummi, ya, itu nabi yang terbelakang. Mereka tidak memahami bagaimana budaya dan tradisi saat itu. Saat itu tradisi budayanya bukan menulis atau membaca. Mereka mengukur kemampuannya dengan hafalan. Bahkan kalau membaca atau menulis itu dianggap orang bodoh. Tradisi di zaman jahiliyah dulu seperti itu. Mereka lebih mengedepankan kepada hafalan. Makanya orang-orang Arab itu hafalannya kuat. Inilah yang perlu kita pahami, ya, supaya kita tidak salah dalam memahami sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian subjektivitas. Ada objektif, ada subjektif. Kalau objektif itu jujur, dikatakan sesuai dengan faktanya. Kalau subjektif ini tidak jujur. Ada misi-misi tertentu yang dia ingin lakukan dalam mengkaji sirah Nabi. Nah, subjektivitas ini terjadi karena ingin menjelekkan Nabi atau karena terlalu mengagungkan Rasulullah. Yang pertama, subjektivitas tidak jujur atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena punya misi ingin menjelekkan Rasulullah. Sebagaimana orang-orang orientalis, ya. Mereka berusaha mencari riwayat-riwayat di mana riwayat itu ada kesan menjelekkan Rasulullah.
Saya contohkan begini Bapak Ibu. Mereka mengambil riwayat yang lemah begini, bahwa yang melamar Khadijah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat dilamar, ayahnya sedang mabuk. Ayahnya Khadijah sedang mabuk. Maka Khadijah menuntun ayahnya untuk menyetujui lamaran Rasulullah. Ini riwayatnya sangat lemah. Bahkan bisa dikatakan palsu. Ada banyak riwayat-riwayat kuat yang mereka tidak ambil. Kenapa mereka tidak ambil? Karena misinya mereka menjelekkan Rasulullah. Ini riwayat yang tidak logis Bapak Ibu. Mana mungkin Al-Amin, seorang yang terpercaya, kemudian dia menikah dengan cara yang seperti itu. Kemudian yang kedua, Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, ayahnya sudah meninggal. Kemudian subjektivitas atau sikap tidak jujur itu juga terjadi ketika seseorang terlalu mengagungkan Nabi Muhammad, sehingga tidak berkata sesuai dengan fakta yang ada. Saya contohkan misal, saking kagumnya kepada Nabi Muhammad sampai mereka berkata bahwa Nabi Muhammad itu umur 2 bulan sudah bisa bicara dengan lancar. Ini berlebihan menurut saya Bapak Ibu. Maka dalam mengkaji sirah ini harus punya sikap subjektivitas, jujur, sesuai fakta yang ada, riwayat-riwayat yang sahih. Hati-hati ya. Jangan sampai kita berlebih-lebihan. Mengagungkan Nabi bagus. Ya, karena Allah perintahkan kita untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Tapi jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Sampai mengatakan sesuatu yang tidak terjadi pada Rasulullah. Saya contohkan begini lagi. Nabi lahir dalam keadaan sujud, membaca tahmid, tasbih, dan takbir. Ini menurut saya, ya, kalau saya salah saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlebihan. Karena tidak ada riwayat-riwayat sahih ataupun hasan yang menjelaskan tentang demikian. Maka saya tekankan dalam pengantar ini bahwa subjektivitas itu bisa menyebabkan seseorang salah dalam memahami sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, tidak menyadari bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul. Ya. Kalau kita tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, maka akan salah membaca sejarah. Karena nanti dalam sejarah Nabi itu ada banyak hal yang terjadi di luar nalar manusia. Ya, misal, peperangan Badar antara Muslim dengan kafir, itu jumlah kafir berapa? 3.000, sedangkan jumlah Muslim 300. Ini secara akal tidak mungkin menang. Karena 1 banding berapa itu? Tapi kita harus yakin, karena apa? Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul yang hidupnya akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riwayat bahwa Nabi membelah bulan ketika ada seorang kafir datang kepada beliau untuk meminta bukti mukjizat. Itu kita harus yakin dan percaya karena riwayatnya sahih. Dan ini tidak terjadi kecuali kita menyadari bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi. Orang-orang orientalis mereka tidak percaya Nabi Muhammad itu seorang nabi, maka mereka tidak ungkap dalam kitab sejarah yang mereka tulis tentang Nabi Muhammad yang berkaitan dengan mukjizat itu, mereka tidak ungkap karena mereka tidak percaya. Dan ini kesalahan besar dalam memahami sirah Nabi, ketika seseorang tidak menyadari bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Kemudian tidak berhati-hati dalam menerima informasi keluar biasaan. Nah, harus hati-hati. Apalagi keluar biasaan itu bertentangan dengan fungsi-fungsi kenabian. Harus berhati-hati. Harus dicek. Ini benar atau tidak riwayatnya. Ya, ketika bertentangan dengan fungsi-fungsi kenabian. Itulah sebab-sebab kesalahan dalam memahami sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pentingnya mempelajari sirah Nabi. Ya. Pentingnya mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Memahami sirah Nabi ini sangat penting Bapak Ibu ya. Pertama dalil Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagaimana mungkin kita bisa mencontoh Rasulullah kalau kita tidak memahami sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian ada beberapa perkataan ulama salaf tentang pentingnya memahami sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bacakan. Pertama diambil dari kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Pertama dikatakan oleh Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, "Kunna nu'allimu maghazin Nabi wa sarayahu kama nu'allimu surata minal Qur'an." Kami mengajarkan sejarah Nabi sebagaimana kami mengajarkan surah dalam Al-Quran. Berarti mereka menganggap bahwa pelajaran sirah ini sangat-sangat penting. Sampai mereka menyamakan pengajaran sirah Nabi dengan pengajaran Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, dalam kitab yang sama dikatakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau berkata, "Tata'allaku bimaghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahkamun katsiratun, fayajibu katsbuha wal hifzu laha." Sesungguhnya sejarah Nabi ini sangat berkaitan dengan hukum Islam. Maka wajib bagi yang mempelajari sirah Nabi untuk mencatatnya dan menghafalkannya. Nah, saya berharap Bapak Ibu mau mencatat kajian ini. Apalagi sudah saya sediakan PowerPoint-nya. Jadi tinggal dicatat inti-intinya saja. Tidak dicatat, hanya difoto, boleh. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Muhammad bin Sa'id bin Abi Waqqas, "Kana abi yu'allimuna maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Muhammad bin Sa'id bin Abi Waqqas, ayah saya mengajarkan sejarah Nabi. Jadi orang-orang tua dulu itu sering membacakan sejarah Nabi kepada anaknya. Kalau orang tua sekarang sangat jarang membacakan sejarah Nabi kepada anaknya. Padahal perangkat-perangkat untuk ke sana itu sangat mudah. Ya. Banyak buku-buku sejarah Nabi yang bisa dipahami oleh dunia anak-anak. Itu sangat banyak. Sehingga tidak heran Bapak Ibu ya, kalau anak-anak dulu ya, anak-anaknya ulama salaf itu masa kecil mereka sudah sering bermimpi ketemu Nabi. Karena dari sejak kecil memang mereka ditanamkan cinta kepada Rasulullah, dibacakan sejarah Nabi. Sampai ada seorang anak itu, ini diceritakan oleh seorang syekh ya. Ada seorang anak yang menangis 3 hari tidak berhenti. Ditanya sama orang tuanya, "Wahai anakku, ada apa dengan kau? Apakah kau sakit?" Anak itu tidak menjawab. Karena tidak menjawab, dibawalah ke dokter. Sampainya ke dokter, kata dokter, anak ini tidak sakit apa-apa. Kemudian didatangkanlah anak itu kepada seorang syekh, seorang ustadz. Ya. Ustadz itu bertanya, "Wahai anakku, ada apa? Apa yang sedang terjadi kepada engkau? Kenapa engkau menangis? Apakah engkau sakit?" Apa kata anak itu Bapak Ibu? Dia berkata, 3 hari ini saya tidak bermimpi Rasulullah. 3 hari ini saya tidak bermimpi Rasulullah. Syekh itu menangis. Karena malu kepada anak itu. Setiap saat, setiap malam dia bermimpi Rasulullah. Namun ketika 3 hari dia tidak bermimpi Nabi, dia menangis. Itulah, dan ini tidak terjadi kecuali lingkungan yang memperkenalkan mereka kepada Rasulullah SAW. Maka Muhammad bin Sa'id bin Abi Waqqas berkata, ayah saya mengajarkan sejarah Nabi kepada saya. Nah sekarang Bapak Ibu untuk mengajarkan sejarah Nabi kepada anak-anaknya sangat mudah. Tinggal dibacakan aja sebelum tidur. Dibacakan sejarah Nabi. Jangan dibacakan sejarahnya Tarzan. Sejarah Nabi. Kemudian Muhammad bin Sa'id bin Abi Waqqas berkata tadi, sesungguhnya ayahku mengajarkan aku sejarah Rasulullah.
Dan ayahku berkata, ya bunayya hadza syarafu abaikum fala tudayyi'uha. Wahai anakku, inilah kemuliaan agama kalian, bapak-bapak kalian, kata ayahnya. Fala tudayyi'uha, maka jangan kalian menyia-nyiakan pelajaran sirah Nabi. Jangan disia-siakan. Apalagi pelajaran sirah Nabi ini merupakan kurikulum penting dalam pelajaran Islam. Ya, kurikulum penting, bahkan ini kurikulum wajib. Saya sering katakan dalam beberapa kajian, ada 3 buku yang harus ada dalam rak buku kita. Pertama, Al-Quran, tafsir Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, sejarah Nabi. Ini jangan sampai kosong dari rak buku kita, Bapak Ibu. Tafsir, apalagi hadis, kemudian sejarah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah riwayat-riwayat tentang pentingnya mempelajari sejarah Nabi. Nah, kenapa penting mempelajari sejarah Nabi? Yang pertama, untuk menemukan role model atau teladan terbaik pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan itu, Bapak Ibu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi seluruh aspek kehidupan yang baik itu ada pada Rasulullah. Mulai dari beliau anak-anak sampai beliau dewasa, semua sudah dicontohkan dengan baik oleh Rasulullah. Jika ada di antara kita yang menjadi rakyat, maka beliau pernah menjadi rakyat kurang lebih 13 tahun di kota Mekah. Jika ada di antara kita yang menjadi pemimpin, beliau pernah menjadi pemimpin di Madinah. Jika ada di antara kita yang menjadi tentara, maka beliau pernah memimpin peperangan, dan banyak, kurang lebih 27 peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh aspek kehidupan itu yang baik sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kehidupan pribadi, keluarga, bermuamalah, bernegara, politik, ekonomi sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang peneliti dari barat namanya Michael Hart. Dia membuat buku yang berjudul 101 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dia ini beragama Yahudi. Agamanya Yahudi. Seorang orientalis, beragama Yahudi. Beliau membuat penelitian, kemudian penelitian itu dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul 101 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Kalau kita lihat latar belakang agamanya, beragama Yahudi, atau ada yang mengatakan beragama Nasrani, itu kira-kira pertama yang ditempatkan siapa? Nabi Isa, ya, atau Nabi Musa. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, pertama yang dia tempatkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Isaac Newton. Yang ketiga baru Nabi Isa. Yang pertama Nabi Muhammad, ya. Penelitian ini membuat heboh di negara-negara barat. Bahkan dia banyak didatangi oleh stasiun televisi. Dia diwawancarai. Kenapa kamu memilih Muhammad yang bukan Nabi kamu sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang masa, nomor 1? Dia berkata, karena inilah orang yang objektif, ya, yang jujur dalam mempelajari sejarah Nabi. Dia tidak subjektif. Dia berkata begini, Bapak Ibu. Kata Michael Hart, karena Muhammad itu memiliki kemampuan yang komplit, keahlian yang sempurna, kata dia. Berbeda dengan Isa. Isa itu dia hanya sebagai tokoh agama. Dia bukan sebagai tokoh perang, bukan juga sebagai tokoh negara, bukan sebagai tokoh ekonomi. Dia hanya sebagai tokoh agama. Sedangkan Nabi Muhammad, dia tidak hanya sebagai tokoh agama, dia juga tokoh perang, ya. Dia juga sebagai tokoh negara, kemudian dia juga sebagai tokoh masyarakat, dan dia juga sebagai tokoh ekonomi. Banyak kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka Michael Hart mengatakan,
Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh nomor satu sepanjang masa. Itu orang Barat mengakui ya tentang bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad. Maka ada ulama yang berkata begini, orang kalau membaca sejarah Nabi dengan benar, dia tidak akan mencaci Rasulullah. Bahkan dia akan kagum kepada Rasulullah. Ada orang Barat yang membuat gambar Nabi ya, mohon maaf, duduk di atas paha seorang wanita. Dia buat gambar seperti itu. Itu karena dia tidak paham tentang bagaimana sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya dia mau membaca sejarah Nabi, saya yakin dia tidak akan berbuat seperti itu, Bapak Ibu. Inilah pentingnya mempelajari sejarah Nabi, karena untuk menemukan role model atau teladan terbaik pada diri Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu ingin hidup sehat, contoh Rasulullah. Ya, sekarang ada ustadz yang memberikan kajian tentang bagaimana pola hidup Rasulullah supaya kita hidup sehat sebagaimana Rasulullah. Ustadz siapa namanya? Ustadz Zaidul Akbar. Masya Allah beliau itu sampai membuat buku JSR, Jurus Sehat Rasulullah. Nah, sudah beli bukunya? Waduh, gimana? Jurus Rasulullah SAW. Karena Nabi ini selama hidup cuma sakit 2 kali. Selama hidup 63 tahun itu sakit 2 kali. Ini riwayatnya sahih. Kalau Bapak Ibu hidup ini sudah sakit berapa kali? Apalagi sekarang ada corona ini. Sakit hanya 2 kali. Pertama ketika umur 40. 40 itu ketika menerima wahyu. Ya, Nabi menggigil, gemeter. Karena wahyu yang beliau terima itu sangat berat ya. Langsung dimasukkan ke dalam hatinya oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah datang ke rumahnya dan berkata, "Zammiluni zammilu." Dan ini nanti kita akan bercerita panjang tentang sejarah ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua menjelang Rasulullah wafat. Menjelang Rasulullah wafat, 3 hari sebelum Nabi wafat itu sakit parah. Ya, di hari Senin pagi Nabi sangat mengalami sakit parah. Tapi pagi hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan muka yang ceria. Walaupun sebenarnya beliau sangat merasakan kesakitan pada dirinya. Nah, beliau menampakkan muka yang ceria supaya sahabat-sahabatnya tidak khawatir. Akhirnya para sahabat sudah mereka beraktivitas seperti biasa dan mereka menganggap Rasulullah itu sehat. Namun beberapa waktu setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi selama hidupnya sakit 2 kali. Nah, apakah itu karena seorang Nabi dan Rasul? Tentu tidak hanya itu Bapak Ibu. Mesti ada pola hidup Rasulullah SAW yang sangat teratur dan makanan yang sangat sehat. Begitu. Saya kapan hari itu datang ke dokter di Aisyah ya. Namanya dokter sastra. Mungkin ada di antara ini beliau pernah jadi dokternya Haji Aisyah ya. Ya, KBH Aisyah itu. Beliau berkata, "Kalau pengen sehat," kata beliau, "jangan makan nasi." Kalau pengen sehat jangan makan nasi, jangan yang manis-manis, jangan gorengan. Waduh, saya bilang saya tidak bisa Dok, karena saya kadang ngisi pengajian dikasih gorengan sih. Jadi begini kata beliau, ini benar atau tidak, wallahu taala alam ya. Tapi ini tidak ada hadisnya ya, tidak ada hadis yang melarang kita makan nasi, itu tidak ada ya. Jadi beliau itu pernah melakukan penelitian, ada 2 tikus, 1 tikus itu dikasih makan karbo, yang 1 tidak. Ternyata yang dikasih makan karbo itu cepat meninggal. Ya Allah. Makanya Tuan Mahathir itu ketika dia umurnya beliau kan 90 lebih ya, tapi masih kuat berbicara, masih bagus, masih fase, jalan masih seger ya. Diwawancari, "Kenapa? Bagaimana cara hidup sehat?" Kata Tuan Mahathir, "Kalau makan sedap saya berhenti." Nah, kalau makannya sedap saya berhenti. Nah, kalau kita tidak ya. Nambah ya. Jadi seluruh aspek kehidupan yang baik itu kita bisa contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mempelajari sirah Nabi ini
Ya, tujuannya adalah untuk menemukan role model atau teladan terbaik pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bukti cinta kita kepada Rasulullah dan menambah kecintaan kita kepadanya. Maka tidak layak kita membaca sejarah tokoh lain sebelum selesai membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, banyak-banyaklah baca sejarah beliau. Karena cinta kita kepada Allah tidak sah, tertolak kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian menyatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Tidak hanya itu Bapak Ibu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi mempelajari sejarah Nabi ini tujuan yang kedua untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada seseorang, maka apapun yang diperintahkan oleh orang itu akan ringan kita lakukan. Ya. Kalau kita cinta, sudah cinta, apa-apa kalau cinta ini akan ringan dilakukan. Ada orang bertanya kepada saya, "Ustadz, bagaimana caranya mudah menghafal Quran?" Saya katakan, cinta sungguh-sungguh istiqomah. Karena kalau cinta itu sangat mudah orang untuk mendapatkan sesuatu dan melakukan sesuatu. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan ringan, mudah melaksanakan sunnahnya. Ringan Bapak Ibu, karena cinta. Baik. Kemudian cinta kepada Nabi ini salah satu sebab kita bisa bermimpi Rasulullah. Ini salah satu sebab kita bisa bermimpi Rasulullah SAW. Ada seorang santri, ya ini kisahnya tadi dikisahkan oleh guru saya. Seorang santri datang kepada gurunya. Dia bertanya kepada gurunya bagaimana cara bermimpi ketemu Rasulullah. "Ya Syekh, bagaimana supaya dalam tidur saya bisa bermimpi Rasulullah?" Gurunya menjawab, "Sebelum tidur kamu makan ikan asin yang banyak, tapi jangan minum. Makan ikan asin yang banyak, tapi jangan minum." Murid itu kaget, apa hubungannya ikan asin sama mimpi Nabi? Tapi karena itu perintah guru, dia lakukan. Mungkin ada hikmah nanti. Sebelum tidur dia makan ikan asin yang banyak, tidak minum, haus ya. Dia pengen minum, ingat pesan gurunya, tidak boleh minum. Dia pengen minum, ingat pesan gurunya. Kemudian keesokan harinya datang kepada gurunya, "Wahai guruku, tadi malam saya tidak bermimpi ketemu Nabi. Padahal saya sebelum tidur sudah makan ikan asin tanpa minum." Gurunya menjawab, "Lalu kamu mimpi apa tadi malam?" Kata muridnya itu, "Saya bermimpi hujan lebat dan saya minum dengan air hujan itu." Gurunya tersenyum dan berkata, "Begitulah nak, karena kamu sebelum tidur merindukan air, maka kamu mimpinya. Seandainya sebelum tidur kamu merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini pelajaran penting bagi kita. Kisahnya ringan, tapi ini pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Bahwa untuk bisa bertemu Nabi dalam mimpi itu salah satu caranya adalah cinta dan rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, pentingnya mempelajari sejarah Nabi, membantu kita dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa kita pahami atau bahkan kita gagal paham ketika kita tidak merujuk kepada sejarah Nabi. Misal ada ayat Al-Quran, Allah berfirman, "Wa qatilul musyrikina kafatan." Bunuhlah orang-orang musyrik semuanya. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kalian menemui mereka. Bahaya ini. Kalau dipahami secara literal, ketemu orang kafir langsung kita bunuh. Ini bahaya. Dan tentu ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, kesalahpahaman itu karena tidak merujuk kepada sejarah Nabi. Allah berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrik itu dimanapun kalian mendapati mereka. Yang dimaksud itu adalah
orang musyrik yang melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah SAW di Madinah. Tidak semua orang musyrik. Bahkan orang musyrik yang mengikuti perjanjian damai yang dibuat oleh Rasulullah, mereka tidak diganggu, bahkan diamankan hidupnya oleh Rasulullah. Yang dimaksud itu adalah orang musyrik yang mengingkari atau menyalahi perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kalian menemui mereka. Kemudian yang kedua, membantu kita dalam memahami al-hadis. Banyak hadis-hadis Nabi yang kemudian tidak sempurna pemahaman kita, bahkan bisa salah kalau kita tidak merujuk kepada sejarah Rasulullah SAW. Saya contohkan, Nabi pernah berkata dalam hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang makan onta, yang makan daging onta, silakan berwudu. Jadi sebelum sholat itu Nabi menghadiri acara makan-makan dengan para sahabatnya. Nah, hidangannya daging onta. Kemudian setelah menjelang sholat, Nabi berkata, siapa di antara kalian yang makan daging onta, silakan berwudu. Ini kalau kita baca setengah dan tidak merujuk kepada sejarah Nabi, makan daging onta itu membatalkan wudu. Walaupun sebagian mazhab mengatakan membatalkan wudu, tapi pendapat yang kuat mengatakan itu hadisnya sudah dimansuh. Karena yang dimaksud hadis itu adalah begini. Sebelum sholat itu Nabi mencium bau yang tidak sedap, dan para sahabat saat itu mencium bau yang tidak sedap, bau keluar angin, ya, bau angin tidak sedap. Maka Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang keluar angin, silakan ambil wudu. Tentu kan malu sahabat itu, ya, dia mau berdiri malu. Maka Rasulullah mengubah redaksi perintahnya. Kata Rasulullah, yang makan daging onta wudu. Maka semua sahabat berwudu saat itu, termasuk yang keluar angin juga berwudu. Nah, ini pentingnya kita memahami sejarah Nabi untuk membantu kita benar dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang tidak bisa kita pahami dengan sempurna kecuali kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, pintu menuju menjaga dan meningkatkan iman terutama dalam kondisi sulit. Karena Nabi dan para sahabat mengalami itu. Khususnya bagi teman-teman yang berdakwah, ya, mereka diusir, ditolak atau dicaci maki. Itu akan lebih tenang ketika mereka membaca bagaimana sejarah Nabi berdakwah, bagaimana sejarah para sahabat dalam menyebarkan Islam. Begitulah cara Allah mengajarkan kita tenang dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Jadi kalau pengen tenang itu, ketika kita dalam keadaan sulit, compare kesulitan kita dengan orang yang juga pernah sulit atau yang juga sulit saat itu. Ketika kita dalam keadaan sulit, sulit ekonomi, sedih dan lain sebagainya, tapi kita lihat orang yang bahagia, orang yang senang, itu makin sumpek hidup kita. Maka membaca sejarah Nabi ini, tujuan yang keempat adalah untuk menjaga dan meningkatkan iman. Nah, ketika kita dalam keadaan sulit, ya, misal kita kekurangan ekonomi, Nabi juga pernah kekurangan ekonomi, tapi bukan berarti beliau orang yang miskin, tidak. Ya. Ketika kita dalam keadaan misalnya punya anak yang lagi disayang-sayang, kemudian anaknya meninggal dunia, Nabi pernah mengalami itu. Semua anak laki-laki beliau meninggal dalam keadaan yang masih kecil. Ini gunanya kita mempelajari sejarah Nabi. Kemudian yang kelima, belajar membangun umat dari generasi masa lalu. Karena bagaimanapun generasi yang paling terbaik itu generasi Rasulullah. Kemudian generasi sahabat dan generasi ulama-ulama salaf. Kemudian yang keenam, memuliakan Nabi dari tuduhan yang tidak benar. Kita belajar sejarah Nabi dengan sejarah, dengan riwayat-riwayat yang kuat, riwayat-riwayat yang otentik. Itu salah satu tujuannya adalah untuk memuliakan Nabi dari tuduhan yang tidak benar. Karena banyak orang-orang orientalis, liberal menuduh Nabi yang tidak pantas untuk ditujukan kepada Rasulullah. Misal sebagaimana yang tadi saya katakan di awal, Nabi dituduh sebagai, mohon maaf, gila wanita karena istrinya 12.
Kalau ada orang kafir berkata seperti itu kepada Bapak Ibu, apa Bapak Ibu marah? Marah, tapi tidak bagus marah dengan fisik. Karena mereka ingin mendebat kita, ingin menjatuhkan kita melalui ideologi, maka kita harus bahas atau bantah marahan mereka dengan ideologi juga, dengan pemahaman juga. Nah, seperti itu. Jadi mempelajari sejarah Nabi ini tujuannya adalah untuk memuliakan Nabi Muhammad dari tuduhan yang tidak benar. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ada orang berkata Nabi itu penakut karena beliau pindah dari kota Mekah ke Madinah. Pengecut Nabi kamu itu. Kalau dia berani nggak mungkin dia pindah ke Madinah. Dia bertahan di Mekah. Nah, bagaimana kalau ada orang mengatakan seperti itu? Nah, ini pentingnya belajar sejarah Nabi. Kita ambil contoh yang pertama tadi, Nabi dikatakan gila wanita karena istrinya ada 12. Kalau ada orang Indonesia punya istri 12, kemudian kita katakan gila wanita dan seterusnya, ya mungkin itu bisa ya, tapi tidak pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Banyak sejarah membuktikan Nabi itu tidak gila wanita. Pertama, istri pertama Nabi itu janda atau perawan? Janda, Pak. Istri pertama Rasulullah itu adalah janda. Maka berbahagialah bagi teman-teman yang masih muda kemudian mau menikahi janda. Itu sunnah Nabi. Ada orang ganteng, gagah, keturunan terhormat, putih, ya, nikah dengan janda umur 40 tahun. Apa benar Nabi itu gila wanita? Kalau dia gila wanita, nggak mungkin nikah dengan janda umur 40 tahun. Mesti beliau cari yang perawan. Itu dalil pertama. Yang kedua, pernah beberapa tokoh kafir Mekah itu datang kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau kamu meninggalkan dakwah Islam ini, saya akan angkat kamu sebagai raja. Dan kami akan memberikan anak-anak wanita kami yang cantik kepadamu. Apa kata Rasulullah? Seandainya matahari engkau letakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini. Kalau Nabi gila wanita, mesti Nabi akan menerima tawaran itu. Itu bukti-bukti sejarah bahwa apa yang dituduhkan oleh orang-orang Orientalis itu tidak benar. Dan kita belajar ini tujuannya untuk menyelamatkan Rasulullah dari tuduhan yang tidak benar tersebut. Dan mereka ini ketika diajak diskusi oleh ulama-ulama, ya, oleh ahli sejarah Islam, mereka tidak mau. Maka Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan mereka orang Orientalis itu ibarat orang yang melemparkan batu kemudian mereka lari tanpa bertanggung jawab. Itu kata Syekh Ramadan Al-Buti. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari sejarah Nabi. Kemudian yang kedua, Nabi dikatakan pengecut oleh mereka. Nabi dikatakan pengecut, penakut karena Nabi pindah ke Madinah. Kalau Nabi kamu itu pemberani, dia tidak akan mungkin pindah ke Madinah. Dia akan tetap bertahan di Mekah. Nah, saya mau tanya, orang tuh kalau penakut dia lari duluan apa belakangan? Lari duluan. Tapi hijrah Nabi, yang berangkat duluan Nabi apa sahabat? Para sahabat. Nah, bahkan dikatakan dalam riwayat Nabi baru berangkat setelah 2 bulan sahabat berangkat ke Madinah. Jadi 2 bulan sahabat sudah sampai di Madinah, Nabi baru berangkat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau orang pengecut mesti berangkat pertama. Berarti Nabi hijrah ke Madinah itu bukan karena pengecut, tapi karena perintah. Sebagai seorang hamba dia harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita belajar sejarah Nabi untuk memuliakan Nabi Muhammad dari tuduhan yang tidak benar. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja pengantar yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sebelum kita ke depannya memasuki kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kajian ini ditutup, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ya, terima kasih.
Pertanyaan pertama tentang puasa ya. Puasa ini salah satu tanda seorang bersyukur kepada Allah. Nabi ketika sampai ke Madinah, Nabi mendapati orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram. Ini hadisnya sahih dalam Bukhari. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa? Kata mereka, karena pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun. Kata Rasulullah, kami lebih berhak atas Musa. Maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Jadi puasa ini termasuk ibadah tua. Ada 3 ibadah tua itu Bapak Ibu. Puasa, sholat, kurban itu ibadah tua. Sudah ada sejak masa-masa dahulu. Termasuk puasa. Maka tidak ada agama kecuali dia punya syariat puasa. Coba tanya sama orang Nasrani, pasti dia juga. Saya pernah punya teman Nasrani, saya bertanya kepada dia, apakah di Nasrani itu ada puasa? Kata dia ada. Kalau mulainya jam 2 pagi, berarti berhentinya jam 2 siang. Kalau mulainya jam 7, berarti berhentinya jam 7 siang. Itu kata teman saya. Wallahu ta'ala benar atau tidak ya puasa. Dan puasa ini memang sangat dahsyat ya, pengaruhnya luar biasa. Baik. Pertanyaan tadi, bagaimana kalau ada orang yang lahir hari Rabu, kemudian dia puasa hari Rabu karena mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah itu sunnah? Tidak sunnah. Ya, tidak sunnah. Kecuali dia meniatkan untuk puasa sunnah mutlak, bukan untuk menguasai hari lahirnya. Ngoten. Ini menurut pendapat yang kuat ini tidak sunnah. Yang sunnah adalah kita mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasulullah mempraktekkan puasa hari Senin, ya sudah puasa hari Senin. Hari Kamis itu sudah cukup. Ya, itu. Tapi kalau puasa itu apakah dosa? Ya tidak dosa. Tapi saya katakan itu tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Kalaupun ada orang yang berpuasa untuk untuk mensyukuri hari kelahiran anaknya atau hari kelahiran dirinya, itu la ba'sa, tidak menjadi masalah ya. Dan dengan niat baiknya Allah akan memberikan pahala insyaallah. Nah seperti itu. Saya tidak berani berkata itu tidak boleh ya. Itu tetap boleh, bahkan kalau dia niatnya baik, misalnya ingin menjalankan sunnah Nabi, puasa sunnah mutlak ya, tanpa harus dikhususkan puasa pada hari kelahiran dia, itu baik. Dan banyak puasa ini perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ada sahabat datang kepada Rasulullah. Ini sahabat rajin ibadah, termasuk ibadah puasa. Dia puasa setiap hari puasa. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa kamu benar setiap hari puasa? Kata Rasulullah. Kata sahabat itu, benar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu pengen puasa, puasalah 3 hari dalam sebulan. 13, 14, 15. Kalau kamu mampu puasa lebih daripada itu, kata Rasulullah, puasalah sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Senin puasa, Selasa, Rabu tidak, Kamis puasa, ya. Kemudian Jumat, Sabtu tidak, Ahad puasa, dan seterusnya. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, saya mampu puasa lebih banyak daripada itu. Kata Rasulullah, kalau kamu mampu, puasalah sehari dan sehari tidak puasa. Dan itu puasa Daud. Itulah sebaik-baiknya puasa. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Saya mampu lebih daripada itu. Ini semangatnya sahabat dalam menjalankan ibadah. Ada tidak orang seperti itu sekarang? Jarang kita temukan ya. Semangat ya. Kata Rasulullah, tidak ada puasa yang lebih mulia dibandingkan puasa Daud. Sudah selesai, sehari puasa, sehari tidak. Jadi kalau misalnya tadi ada bapak yang lahir hari Rabu, kemudian istri bapak ini puasa setiap di hari kelahirannya, di hari kelahiran anaknya ya, itu kalau
dia niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi, ya. Sunnah Nabi apa? Puasa 3 hari atau sehari puasa atau sehari tidak, ya. Itu lebih bagus menurut saya. Ya. Jadi lebih bagus sehari puasa sehari tidak karena dalilnya jelas. Dalilnya sangat jelas. Bagaimanapun Bapak Ibu, kita ibadah ini harus ikut prosedur. Ada orang ingin mengoperasikan laptop atau kulkas, itu harus ikut peraturan pusat. Kalau tidak rusak nanti laptopnya. Nah, sama dengan ibadah. Kalau kita ibadah ikut peraturan yang telah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Wallahu taala alam bisawab, ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang apakah cukup menghadiri kajian sejarah Nabi, kemudian membeli buku dan diceritakan kepada anak-anak. Nah, saya kira itu cukup, ya. Ibu hadir kepada kajian sejarah Nabi, kemudian membeli buku tentang sejarah Rasulullah. Kalau ingin diceritakan kepada anaknya, belilah buku-buku yang cocok dengan dunia anak-anak. Nah, jangan sampai bukunya orang-orang dewasa itu dibacakan kepada anak-anak. Ini kan pembahasan orang dewasa ini. Pentingnya mempelajari sirah Nabi, memuliakan Nabi dari tuduhan yang tidak benar, dijelaskan tadi. Ini tidak akan nyentuh pada hati anak. Karena mereka itu dunianya bermain, ya. Kepekaan mereka terhadap iman, terhadap ibadah itu masih belum, ya. Mereka lebih kepada bermain, dunianya mereka bermain. Bagaimana pelajaran sirah itu menyenangkan bagi mereka? Itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini bisa istiqomah kita ikuti. Amin ya rabbal alamin. Dari saya jika ada yang salah kata, ucap, tindakan, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.